Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nikmatus Sa'diyah dari Prodi Tadris Bahasa Inggris semester 5. Saya membuat video ini untuk melengkapi tugas dari Bapak Syairofi mata kuliah Quantitative Research. Baik, yang pertama-tama akan saya jelaskan adalah tentang pengertian, tujuan penelitian, instrumen pengumpulan data, dan analisis statistik yang digunakan. Yang pertama ada experimental research. Jadi research ini tuh seperti research pada sains, tapi ini dilakukan dalam kelas bahasa. Jadi melakukan percobaan untuk mengetahui sebab dan akibatnya. Tujuannya yaitu untuk mengetahui umpan balik. Jadi apakah eksperimen yang dilakukan itu sudah tepat sasaran dalam pembelajaran bahasa ataukah belum. Instrumen yang dilakukan biasanya ada pretest post-test, wawancara, tugas bahasa, dan banyak lagi. Untuk analisis statistiknya biasanya itu menggunakan t-test, ANOVA, ANCOVA, uji non-parametrik, repeated measure ANOVA, dan korelasi. Yang kedua ada survey research. Jadi pengertian survey research ini adalah memberikan kuesioner atau kita memberikan survei untuk diisi oleh beberapa orang ataupun banyak orang ya. Jadi nanti kita bisa mengetahui jawabannya dari survei tersebut, dari kuesioner yang kita bagikan. Tujuannya untuk menggambarkan pola ataupun opini tertentu. Karena masing-masing orang memiliki opini tertentu, jadi dari kuesioner tersebut kita bisa mengambil beberapa pendapat atau menggabungkannya, jadi menjadi kesatuan dari beberapa pendapat orang. Untuk instrumen yang biasa dilakukan, biasanya seperti yang tadi saya jelaskan, menggunakan kuesioner, numerik, ataupun metode lainnya. Untuk analisis statistiknya biasanya menggunakan deskriptif. Yang ketiga ada correlation research. Jadi ini penelitian untuk mengetahui hubungan antara satu variabel dengan yang lainnya tanpa memanipulasi. Tujuannya untuk mengetahui apakah ada hubungan antara variabel satu dengan variabel lainnya, misalkan motivasi ataupun prestasi dari bahasa. Untuk instrumen yang biasa dilakukan, biasanya itu menggunakan tes, kuesioner, maupun data numerik. Untuk analisisnya menggunakan analisis korelasi. Yang keempat ada individual difference research. Jadi pengertiannya itu penelitian tentang perbedaan antar individu pembelajaran bahasa, misalkan gaya belajar, kecemasan, ataupun emosi. Tujuannya untuk mengetahui faktor individu yang mempengaruhi pembelajarannya. Untuk instrumennya biasanya dilakukan tes skala psikologis, seperti itu. Untuk analisis yang digunakan biasanya menggunakan deskriptif dan korelasi. Yang kelima atau yang terakhir ada language testing and assessment research. Jadi penelitian ini tentang tes dan penilaian maupun dari standar, misalkan TOEFL ataupun IELTS, maupun yang dari tes yang dibuat oleh guru itu sendiri. Tujuannya untuk mengukur seberapa jauh kemampuan dari individu. Instrumennya biasa yang dilakukan yaitu tes kemahiran, ada juga tes listening, reading, ataupun listening. Analisis yang biasa digunakan adalah reliabilitas dan validitas. Jadi pada intinya, kalau experimental research itu fokus pada sebab akibat. Kalau survei research itu menggali data dari banyak responden. Kalau korelasi research
itu mencari hubungan antara variabel, sedangkan individual difference research itu meneliti faktor unik tiap pembelajar. Dan kalau yang terakhir ada language testing and assessment research, itu menilai kemampuan bahasa secara terukur.